Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share beberapa settingan penting atau tips dan juga trik yang ada di Samsung Galaxy A03s. Bagi teman-teman yang kebetulan baru beli HP-nya dan belum banyak tahu seputar settingan yang ada di Galaxy A03s ini, boleh disimak sampai selesai. Oke, langsung aja ke tips yang pertama adalah menghapus bloatware. Bloatware itu adalah aplikasi bawaan dari Samsung, tapi itu sebenarnya aplikasi pesanan. Jadi bukan aplikasi sistem dan bisa dihapus. Daripada menuhin penyimpanan, lebih baik kita hapus aja. Yang pertama di sini ada Hello. Kalau tidak menggunakan Hello, ya dihapus aja ya. Kemudian ada Shopee, ini juga sama bisa dihapus. Twitter, kemudian YouTube Musik, ini bisa dihapus ya. Ini kan aplikasi berbayar, kalau kita gak langganan ya lebih baik dihapus aja. Lazada bisa dihapus kalau ternyata tidak menggunakan. Kemudian kita buka yang folder Google, seperti Google Play Film. Kita hapus aja. Nah, itu dia beberapa bloatware yang bisa dihapus. Lumayan, sedikit melegakan penyimpanan. Tips yang kedua adalah full screen display. Kita akan menghilangkan navigasi tombol yang ada di bawah. Caranya masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan, kemudian geser ke bawah, dan klik bilah navigasi, kemudian ganti dari tombol ke gestur usap. Maka akan hilang tombol navigasi yang di bawah, diganti dengan gestur usap. Untuk kembali maka silahkan geser aja dari kedua sisi, bisa dari kanan atau dari bagian kiri. Dan untuk kembali ke home screen, silahkan swipe aja dari bawah dengan cepat. Dan untuk masuk ke recent apps, tinggal swipe ke atas, kemudian tahan, akan masuk ke recent apps. Tips yang ketiga adalah split screen dan floating window. Kita akan membelah layar ini menjadi dua aplikasi. Caranya adalah masuk ke recent apps, kemudian pilih aplikasi yang mau dibelah, contohnya di sini YouTube, klik ikonnya. Kemudian klik buka dalam tampilan layar pisah. Maka akan dibagi menjadi dua. Kemudian pilih aplikasi lain yang mau kita gunakan secara bersamaan. Maka layarnya dibagi menjadi dua seperti ini. Kita bisa sambil browsing dan juga nonton YouTube. Adapun untuk plotting window caranya sama. Kita masuk ke recent apps, kemudian klik bagian aplikasinya, ikonnya. Di sini silakan buka dalam tampilan pop-up. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mengatur ukurannya, silahkan mau sekecil apa, dan bisa juga dipindah-pindahkan. Dan untuk keluar dari floating windows, klik bagian yang atas, kemudian klik X. Tips yang selanjutnya adalah menu asisten. Kita masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah, kemudian pilih aksesibilitas, masuk ke interaksi dan kecekatan, dan aktifkan menu asisten. Maka akan tampil seperti ini di layar, seperti Windows gitu ya. Ini bisa dipindah-pindahkan tempatnya, terserah. Dengan menu asisten ini kita bisa menjangkau beberapa settingan secara cepat. Klik contohnya menu asistennya. Di sini ada terbaru, beranda kembali, kemudian layar mati, volume, dan juga gambar layar atau screenshot. Dan ini panel notifikasi, zoom to bit, dan yang lain-lainnya. Contohnya kita mau screenshot, tinggal klik aja ini. Nggak perlu effort lebih ya. Atau kita juga bisa mengatur menu asistennya di bagian ini. Tips yang kelima, kustomisasi home screen. Bagi yang nggak suka dengan tampilan home screen default dari Samsung, kita bisa mengaturnya. Tinggal klik dan tahan bagian layar, kemudian masuk ke pengaturan. Kemudian silahkan diatur aja nih tata letak layar depannya. Mau layar depan aja seperti ala-ala iPhone gitu atau MIUI, atau layar depan dan layar aplikasi seperti bawaannya. Silahkan disesuaikan. Dan kita juga bisa mengatur ikonnya. Masuk lagi ke pengaturan, kemudian kisi layar depan dari 4x5 ke 4x6 atau 5x5 atau juga 5x6 kalau pengen lebih kecil ikonnya. Saya lebih sering menggunakan 4x6 aja. Di sini silahkan simpan.
Maka di bagian bawah kita bisa mengisinya sampai 4 baris dan dari atas ke bawah sampai 6 baris. Tips yang keenam adalah mode fokus. Bagi yang lagi pengen fokus biar gak keganggu sama main HP, kita masuk ke bagian quick setting, kemudian geser dan pilih mode fokus. Dengan mode fokus ini kita bisa mengatur apakah waktu kerja aja kita gak bakal main HP atau lagi pengen sendiri aja. Silahkan tentukan. Kalau misalnya di sini kita lagi kerja, biar gak banyak baca notifikasi, kita klik aja mulai. Kemudian pilih beberapa aplikasi yang mau kita akses dan yang tidak boleh bisa diakses. Contohnya ini ya, yang hanya bisa diakses karena ini penting, pesan dan juga telepon. WhatsApp dan yang lainnya jangan dimasukkan. Fokus selama berapa menit silahkan diaktifkan. Kalau mode fokus sudah diaktifkan, maka seperti ini tampilannya jadi hitam putih. Kita mau buka WhatsApp, mau buka Facebook, gak bakalan bisa. Di sini Facebook akan menjadi hitam putih, kemudian Twitter, Shopee, kita akan benar-benar fokus. Tapi mode fokus ini tidak akan bermanfaat ya kalau kita sendiri tidak mempunyai komitmen. Karena kita bisa dengan bebas mengakhiri mode fokus itu sendiri. Tips yang selanjutnya adalah menyembunyikan aplikasi. Kalau kita punya aplikasi rahasia, boleh dong disembunyikan. Caranya masuk ke laci aplikasi, kemudian klik bagian atas. Di sini silahkan masuk ke pengaturan dan pilih sembunyikan aplikasi. Silahkan pilih aplikasi yang mau disembunyikan, contohnya galeri atau misalnya Chrome. Setelah selesai, jangan lupa untuk klik selesai. Maka kalau kita masuk lagi ke bagian laci aplikasi tidak akan ada galeri di sini. Chrome juga tidak ada. Seolah-olah kita tidak punya aplikasi tersebut, tapi masih ada. Dan masih bisa kita akses melalui ini ya, cari. Kalau kita klik di sini misalnya Chrome. Langsung buka. Atau galeri juga sama, kita masuk ke bagian pencarian di sini. Kita klik galeri, masuk yang ini, pilih, kemudian silahkan buka. Tips yang ke-8 adalah screenshot. Banyak bagi para pengguna baru Samsung yang pindah dari HP lain kebingungan cara screenshotnya. Caranya gampang ya, tombol power dan volume bawah diklik sekali aja, jangan ditahan, tapi diklik doang, jangan ditahan. Lihat nih. Iya, langsung screenshotnya terambil. Tips yang ke-9 adalah smart wake. Kita tinggal masuk ke bagian pengaturan, kemudian pilih fitur lanjutan. Silahkan di sini pilih gerakan dan gestur. Kemudian aktifkan ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar dan juga ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Dan balikan untuk mengheningkan. Maka kita ketuk 2 kali akan mati layarnya dan kita ketuk lagi 2 kali akan nyala layarnya. Tips yang ke-10 adalah panel samping. Caranya simpel juga, kita masuk ke pengaturan, kemudian buka tampilan, kemudian scroll ke bawah, silahkan aktifkan panel edge. Kalau fitur ini kita aktifkan, maka di bagian samping sini akan ada garis ya, di sini garis ya, kelihatan. Kalau kita swipe, maka akan keluar beberapa panelnya, pintasan lah ya. Ini pintasan yang bisa langsung kita akses dari layar manapun. Ini sangat berguna kalau kita pengen cepat akses aplikasi. Di sini kita bisa atur apa aja yang bisa ditampilkan. Klik aja icon pengaturannya. Di sini kita bisa menampilkan aplikasi atau kontak, pilihan cerdas, tugas, weather atau alat, bahkan clipboard juga bisa kita tampilkan. Tips yang ke-11 adalah tombol samping. Ini juga mudah caranya. Kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih fitur lanjutan, kemudian pilih tombol samping dan silakan atur mana yang akan kita buka. Tombol samping kan ini ya, tombol power. Nah, dari bagian manapun kalau kita tekan 2 kali dengan cepat, maka akan langsung masuk ke kamera. Kita lagi dalam keadaan darurat gitu ya, pengen ngerekam,
langsung aja klik 2 kali. Langsung masuk ke kamera. Dari layar manapun kita klik 2 kali tombol power ini akan langsung masuk ke kamera. Atau kita juga bisa mengatur dengan aplikasi lain, misalnya kita pengen lebih cepat membuka Facebook atau yang lainnya, kita klik yang bagian bawah dan pilih aplikasi yang mau kita buka dengan cepat. Misalnya di sini saya mau buka Play Store secara cepat. Ya udah, aktifkan kemudian ketuk 2 kali akan langsung masuk ke bagian Play Store. Tips yang ke-12, perawatan HP atau device care. Kita masuk ke pengaturan. Kemudian pilih perawatan perangkat dan baterai. Di menu ini kita bisa mengatur beberapa perawatan. Contohnya di sini baterai. Di menu baterai ada beberapa pengaturan yang bisa kita gunakan seperti mode hemat daya. Ini untuk merawat baterai ya. Kemudian batas penggunaan latar belakang. Kalau kebetulan kita lagi bener-bener baterainya udah mepet mau habis, aktifkan aja bagian ini, maka latar belakangnya tidak akan bandel untuk berjalan tanpa sepengetahuan kita. Atau juga pengaturan baterai lainnya silahkan diklik di sini. Baterai adaptif, di sini batasi penggunaan baterai untuk aplikasi yang jarang Anda gunakan. Jadi kadang tuh ya kalau aplikasi sistem itu sering tiba-tiba jalan sendiri. Nah kalau baterai adaptif ini kita aktifkan, aplikasi sistem pun yang jarang kita pakai akan tercegah untuk hidup sendiri. Yang selanjutnya di sini ada bagian penyimpanan. Kalau kita klik bagian penyimpanan, maka kita bisa mengatur, mengoptimalkan penyimpanannya. Seperti aplikasi-aplikasi sampah misalnya, mau kita hapus silahkan klik aja bagian sampah. Kebetulan di sini saya nggak ada aplikasi sampahnya ya, atau file-file sampahnya lagi kosong. Tips yang terakhir adalah dark mode, yaitu mode gelap. Kita masuk ke pengaturan, kemudian pilih tampilan, kemudian silahkan pilih mode gelap. Maka HP akan otomatis masuk ke mode gelap. Semua menjadi gelap. Untuk aplikasi yang mendukung pastinya akan ikut gelap juga ya. Seperti Play Store misalnya di sini, ataupun YouTube. Sama akan menjadi gelap. Tapi kalau kita pengen otomatis juga bisa ya. Kita buka pengaturan mode gelap, silahkan aktifkan sesuai jadwal. Yang pertama, matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi kalau udah malam bakalan otomatis aktif. Tapi kalau di siang hari otomatis nonaktif. Atau kita juga bisa mengaturnya sendiri ya. Tinggal klik jadwal custom. Mulai dark mode dari jam berapa dan akan berakhir jam berapa. Oke, itu dia beberapa tips dan juga trik atau pengaturan penting yang bisa saya share di Samsung Galaxy A03s. Kalau teman-teman punya pengaturan yang lain yang menarik, silahkan share aja pengaturannya, tulis ya di kolom komentar. Itu pastinya akan sangat bermanfaat bagi mereka yang belum tahu. Terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.